Halo guys, kembali lagi di channel terkece, terkeren. Aduh, sepertinya saya harus mandi dulu ya. Karena kalau saya belum mandi, kegantengan saya berkurang 20%. Stay di channel ini. Halo guys, kembali lagi di channel ini, channel terkece, terkeren. Kok udah mandi kok sama aja ya, nggak kayak youtubers lainnya. Ulang ya. Hello guys, welcome back to my channel terkece, terkeren Asia. Kembali lagi bersama saya Farid Munawar. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kali ini saya ditemani oleh teman saya yang merekamin saya, yang memberi video. Teman saya ini adalah teman yang selalu membantu saya dimanapun saya susah, dan kapanpun dia rela membantu saya merekamin video untuk membuat project vlog ini. Dan teman saya namanya adalah Dinding. Ya, jadi mohon maaf karena nunggu kelamaan saya mandi. Jadi tadi mandi melalui proses mandi dan pengeringan rambut. Jadi saya akan menjelaskan, membuat vlog tentang organisasi dan perguruan tinggi yang memajukan teater di Indonesia. Oke, tetap stay di channel saya yang terkeren, terkece, dan Asia. Oh, sampah? Mana sampah mie sedap lagi? Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Ada orang lewat. Mana lama lagi lewatnya? Udah. The sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. Ya, jadi organisasi dan perguruan tinggi yang mendukung teater di Indonesia itu sangat banyak. Mulai dari organisasi-organisasinya, terus kemudian perguruan tinggi yang berada di Indonesia itu sangat-sangat erat untuk membangun teater di Indonesia. Contohnya adalah organisasi-organisasi atau perguruan tinggi di Indonesia. Seperti kita tahu ada namanya ISI Jogja contohnya, yang berada di Yogyakarta. Itu adalah sebuah perkumpulan atau perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta, dan di sana menampung semua aspek seni di Indonesia. Mulai dari seni musik, seni tari, seni rupa, dan yang kita bahas sekarang adalah seni teater. Dan di sana sangat mendalami ilmu-ilmu teaternya. Kemudian masih banyak lagi isi lainnya, isi di Padang Panjang atau di Sumatera Barat. ISBI sebenarnya kita sebut, Institut Seni Budaya Indonesia, yang berada di Padang Panjang. Di sana juga ada namanya jurusan Sendratasi, yaitu seni, drama, tari, dan musik. Dan di drama ini teater dimajukan juga. Dan masih banyak juga isi lainnya seperti isi Denpasar yang berada di Denpasar, isi Kalimantan Timur, isi Solo atau isi Surakarta, isi Bandung, dan yang lebih terkenal dan lebih tua adalah IKJ. IKJ adalah Institut Kesenian Jakarta. Nah, jadi di Institut Kesenian Jakarta itu waktu itu didirikan oleh gubernurnya langsung di Jakarta. Ada iklan motor. Maaf teman-teman. IKJ waktu itu sangat berdiri di Jakarta bahkan sampai sekarang, dan di situ banyak seni-seni yang telah dimajukan. Yang terkenal adalah perfilman dan seni pertunjukan teaternya. Di sana sangat terkenal di IKJ. Makanya dari itu teater sampai sekarang masih ada di Indonesia. Tapi sepertinya gak seperti youtubers lainnya. Kita akan berpindah tempat ke tempat lainnya. Mari kita berpindah tempat
Ya, jadi kita sudah berpindah tempat teman-teman, dan sekarang saya berada di sebuah sepeda. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya di mana saya berpindah tempat. Saya berpindah tempat di sebelah motor tadi. Ya, oke. Saya lanjut vlog saya yang sangat luar biasa ini ya teman-teman. Karena kita akan membahas organisasi-organisasi teater di Indonesia. Karena teater ini adalah sebuah seni yang sangat luar biasa. Di hati kalian itu harus ditanamkan teater. Tidak boleh seni yang lain itu. Boleh sih, cuman paling tinggi kalau menurut saya itu teater. Karena di teater itu banyak mencakup semua seni. Mulai dari seni musik ada, seni tari ada, seni rupa juga ada, bahkan seni memikat cewek juga ada di seni teater. Karena kita belajar acting jika kita menggoda cewek. Halo sayang, aku cinta kamu. Tidak, saya sakit jantung. Tidak mungkin. Baiklah, lanjut ya. Organisasi yang ada di Indonesia. Sebenarnya teater di Indonesia sejarahnya berawal dari sebuah perkumpulan yang didirikan oleh Soekarno. Di Indonesia itu berawal waktu itu ada namanya Badan Pusat Kesenian Indonesia yang didirikan langsung oleh Bung Karno di rumah Bung Karno sendiri. Waktu itu berdiri Badan Pusat Kesenian Indonesia, gunanya yaitu untuk memajukan seni di Indonesia dengan gaya-gaya baru, termasuk teater. Nah, pada tahun 1955 dirilah namanya organisasi ATMI, yaitu Akademi Teater Nasional Indonesia. Jadi ATMI ini bergerak dalam bidang teater. ATMI ini adalah salah satu organisasi di Indonesia yang berdiri dan mendalami teater. Dan ATMI ini waktu itu dia sering mementaskan sebuah naskah-naskah yang berada dari barat, yaitu seperti karyanya Chekhov mungkin dan Stanislavski. Dan ATMI ini biasa disebut dengan gaya Stanislavskian. Nah, kemudian tokoh-tokoh teater muncul dari ATMI tersebut sampai akhirnya teater berkembang dan berdirilah organisasi-organisasi yang berada di Indonesia. Seperti contohnya tokohnya yaitu Wes Rendra. Wes Rendra tokoh yang sangat populer di Indonesia dalam bidang teater karena dia mendirikan sebuah bengkel teater Yogyakarta. Ini adalah organisasi yang memainkan teater-teater di Jogja dengan gaya improvisasi. Namanya improvisasi, jadi memainkan teater-teater pendek. Kemudian ada lagi namanya, aduh lupa, bentar, ada SMS. SMS saya berbunyi teater populer. Oh, waktu itu ada nama organisasi teater yaitu namanya Teater Populer. Teater itu didirikan dan dipimpin oleh Teguh Karya. Jadi teater ini memainkan sebuah teater-teater realis. Kemudian ada namanya teater kecil, yaitu teater yang dipimpin oleh Arifin C. Nur. Mungkin teman-teman tahu sendiri siapa itu Arifin C. Nur. Arifin C. Nur adalah di dalam organisasi ini yaitu pembuat naskah yang sangat rutin, konsisten. Karena di naskah-naskahnya sering menggambarkan dan di dalamnya terdapat nilai-nilai keindonesiaan. Seperti contohnya yaitu naskah Kapai-Kapai ya. Terus masih banyak lagi seperti teater Nusantara, teater Mandiri, bahkan yang terkenal dan sampai eksis sekarang yaitu teater koma. Mungkin teman-teman tahu. Teater koma adalah teater Teater koma adalah teater yang eksis sampai sekarang dan banyak menuai pertunjukan yang sering ditunjukkan bahkan sampai beratus-ratus. Dan ada lagi organisasi yang sangat terkenal di Surabaya, Teater Sendera Tasik Unesa. Karena Teater Sendera Tasik Unesa adalah organisasi yang sangat maju dan menurut saya sangat banyak karyanya. Dan itu juga karena saya di dalam organisasi tersebut dan saya masuk organisasi Teater Sendera Tasik Unesa. Nah, itulah organisasi-organisasi dan perguruan tinggi yang berada. Satu lagi ada namanya organisasi yang berdiri di sebuah radio awalnya, yaitu organisasi Teater Amatir RR. Awalnya sih dalam radio tetapi sekarang sudah menjadi organisasi. Itulah vlog saya hari ini. Saya nge-vlog bukan karena saya hobi tetapi karena tugas. Dan karena ini adalah tugas yang diakibatkan oleh
pandemik yang terjadi di Indonesia, yaitu pandemi corona. Semoga bumi ini menjadi lebih baik lagi dan kedepannya bumi ini lekas pulih. Karena kita tahu sendiri apa yang disebabkan oleh virus corona membuat rakyat kita menjadi pontang-panting dan cemas akibat virus tersebut. Karena virus ini sangat mewabah sekali di Indonesia dan efeknya sangat bahaya, seperti di Wuhan kan. Orang lagi jalan tiba-tiba meninggal, karena akibat virus corona tersebut. Makanya untuk teman-teman saya pesankan jaga kesehatannya, tetap di rumah, jangan keluar-keluar jika tidak ada keperluan, dan untuk yang ada keperluan tidak apa keluar, tetapi dijaga kesehatannya. Jangan lupa pakai masker. Kalau nggak ada masker, pakai kolor juga bisa. Ya, karena membuka pintu aja kita sekarang udah takut. Karena kenapa? Ketika kita buka pintu, siapa tahu ada virus loncat, ya kan, bahaya gitu ya. Oke, sekian vlog saya hari ini. Saya Farid Munawar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kok subscribe ah? Subscribe. Tetap di Farid Munawar. Stay tune. Muah muah. Muah.